Yo spicy people, welcome back to my YouTube channel. Segini ya guys. Bang, aku bosan bang sama reaction mukbang. Oke, kita bakalan reaction yang FYP di TikTok guys ya. Yang FYP di TikTok tapi masih berkaitan dengan makanan-makanan ya. Karena channel ini khusus tentang makanan. Apa yang lagi trending di TikTok dan apa yang lagi orang gelisahkan di TikTok, mari kita bahas. Langsung aja guys, let's go. POV, semua umat menikmati keseruan war takjil. Apa guys ini guys? Muncul mbak-mbak roti hosti. Mbak-mbak roti hosti apa guys? Balikin keseruan war takjil lagi dong. Hati belah. Aduh, kenapa guys? Kayak ini war takjil sedang tidak baik-baik saja guys ya. Waktu itu seru-seru aja guys ya. Nyebut inisialnya aja, takut Nidia Novendra tersinggung. Nidi Novendra tersinggung. Susah ya namanya guys ya. Kenapa guys? Ada apa dengan Nidi Novendra? Pop, gue pas liat video mbak muslim mau minta roti hosti dan kue bulan di gereja. Dikira roti hosti sembarangan. Kalau roti bulan suruh borong aja segudang. Emang kenapa? Roti hosti kalau yang di gereja gak boleh dimakan. Dan itu juga gak dijual karena udah diberkati. Nah, ini guys mbak-mbaknya guys. Kenapa? Nekat masuk gereja demi roti hosti sama kue bulan. Mbak-mbaknya ini muslim guys ya. Tapi dia mau masuk ke gereja dan minta roti hosti yang sudah diberkati guys. Agak aneh ini. Udah melenceng war takjil ya guys ya. Kenapa harus ke gereja gitu guys? Di pinggir jalan banyak mbak. Kita tonton dulu lah ya sampai habis ya. Jadi niatnya mau nanyain roti hosti sama kue bulan kan, barangkali ada gitu loh kan, mereka kan lagi ibadah nih hari Minggu. Ya udahlah gue ke gereja, tapi gue belum masuk nih, gue belum masuk gerejanya. Kak, izin ambil videonya ya. Ini sekedar informasi buat temen-temen yang muslim mau borong kue bulan ya, atau mau mendapatkan kue bulan gratis di gereja atau di kelenteng ya. Dengerin baik-baik. Kalau kalian dikasih kue bulan atau kalian beli kue bulan sebelum dimakan ya, tolong diwaspadai dulu, dicek and recheck hati-hati sebelum masuk mulut. Karena nggak semua kue bulan itu halal. Kebanyakan itu non halal karena ada kandungan minyak babinya. Oh alah, pantesan ya. Orang-orang ini pada ngehujat mbak-mbak Novi. Nah, Feandra itu karena roti itu tuh mengandung minyak babi guys. Kalau boleh jujur, memang yang ada minyak B2-nya itu lebih enak dan lebih lezat, lebih legit, lebih empuk serius dibanding yang pakai minyak sayur. Sebagai teman non muslim yang baik hati dan tidak sombong, ya kan, saya harus menginformasikan dulu nih sebelum kalian masuk ke mulut. Takutnya lu makan nanti ujung-ujungnya kita yang berdosa. Nah, sebelum menerima pemberian kue bulan itu ditanya dulu halal apa enggak, ya kan? Sebelum kalian beli, kalian baca dulu, di situ ada tulisannya itu di dusnya. Ini pakai minyak bali, yang ini pakai minyak sayur, halal gitu ya. Jujur gue kagak mau berdosa walaupun kita bersaing serius. Ternyata roti hosti itu nggak boleh dimakan sama kaum muslim, Wak. Bukan karena ada kandungan B2-nya atau gimana, bukan. Halo kakak cantik, aku izin screen record VT-nya ya, karena aku nggak bisa stage. Aku di sini mau bikin edukasi tentang apa itu roti hosti, siapa yang membuat. Karena kakak sempat ada mention tentang Romo, kakak ke gereja Katolik dan kebetulan aku adalah umat Katolik, jadi aku akan mencoba meredakan kegaduhan ini. Jadi roti hosti yang digunakan kami umat Katolik dalam perayaan misa seluruhnya itu dibuat dari gandum dan dia tidak beragi dan baru dibuat sehingga dihindari bahaya Guys, bentar guys, ternyata ini gak kecolok ya guys ya. Ini gak kecolok guys. dibasi. Itulah kenapa rotinya itu nggak ngembang, dia tipis aja gitu karena tidak beragi. Roti yang ada di bakery biasanya ngembang ya karena dia pakai ragi. Hosti tidak beragi. Karena itu roti yang dibuat dari bahan lain, sekalipun dari butir padi atau yang dicampur dengan suatu bahan lain yang bukan gandum gitu ya, sedemikian rupa sehingga orang tidak lagi memandang itu sebagai roti, tidak merupakan bahan sah untuk dipergunakan sebagai perayaan Ekaristi. Suatu pelanggaran berat untuk memasukkan bahan lain ke dalam roti tersebut atau roti hosti untuk misa.
Misalnya buah-buahan atau gula atau madu ya, pokoknya perasa-perasa lah ya. Jadi harusnya udah original begitu aja. Memang tawar rasanya. Berikutnya, siapa-siapa saja sih yang boleh membuat roti hosti tersebut? Nah, hosti-hosti ini dikerjakannya bukan dengan orang-orang awam, melainkan para biarawati. Ya, para suster. Contohnya misalnya dari Keuskupan Manado, semua hosti diambil dari biara JMJ atau Kongregasi Jesus Maria Joseph di Walterus Tomohon. Jadi kongregasi itu adalah komunitas dari para biarawati tersebut. Juga ada dari Jogja di biara Cinta Kasih Boromius atau kongregasi CB. Dan masih banyak lagi, itu pun aku tahu dari sumbernya dari website yang sudah tercantum di caption ya. Terus kalau misalnya makan hosti itu udah pasti auto login? Enggak. Jadi kalau mau masuk Katolik itu susah sekali sayang. Itu prosesnya panjang. Lalu ada seleksi alam juga. Jadi nggak tiba-tiba bisa baptis gitu ya kan. Harus ada kurang lebih 6 bulan sampai setahun, bahkan ada yang 2 tahun. Wah pokoknya panjang sekali lah. Nggak sembarangan bisa login tiba-tiba mah hosti login gitu. Nah barangkali teman-teman yang non Katolik pengen cobain hosti, nah nih aku bisa kasih rekomendasi nih buat teman-teman semua. Nah seperti ini hosti yang teman-teman bisa konsumsi, yang non Katolik, mau teman-teman Muslim, teman-teman Buddha, teman-teman Hindu silahkan. Ini dijual di toko oren ya kayak gini. Nah ini hostinya belum dikonsekrasi atau belum diberkati, jadi aman-aman aja buat dimakan. Dan ini rasanya tawar ya, original. Tapi kalau teman-teman nggak suka original, pengen yang ada rasa-rasanya juga ada. Bentar nih dia teman-teman, ada rasa cheese ya, rasa keju. Lalu ada lagi rasa green tea. Nah tergantung teman-teman deh, mau rasa coklat juga ada, mau rasa pedas manis, rasa apa kayak itu di Shopee banyak. Karena belum diberkati, jadi aman buat dimakan ya, dan tidak ada campuran apa macam-macam. Jadi kan tadi aku udah jelasin ya isi hosti itu apa, jadi aman-aman aja yang belum diberkatiin. Hosti kami orang-orang Katolik itu polos, bundar, polos, putih dah gitu aja. Tidak ada air Alkitabnya, jadi aman kalau teman-teman mau coba. Dan juga tadi udah aku kasih contoh ya, gambar-gambar seperti itu kan memang polos-polos aja, jadi memang nggak ada Alkitabnya gitu. Jadi itu yang bikin para suster. Nah berikut foto-fotonya ya aku sisipkan kayak gini. Terus juga ada Bapak Paus yang lagi angkat hosti, seperti ini hostinya, jadi nggak ada ayat Alkitabnya kayak gitu teman-teman. Lalu apakah hosti ini diperjualbelikan secara offline? Ya ada, biasanya ada di toko rohani. Terus juga bazar gereja tuh suka ada juga. Lalu di kantin gereja juga ada. Nah kayak gitu teman-teman. Cukup sekian penjelasan dari aku, semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Dan udah nggak usah gaduh-gaduh, damai-damai ya semuanya, sayang-sayangku. Thanks for watching, berkah dalam. Nah itu guys ya, tolong tag Mbak Nidi ini, tolong di tag ya guys ya. Kalau mau roti hosti itu udah ada yang jual ya tadi ya. Ada yang jual online di Shopee, beli aja di situ, jangan ke gereja ya. Tolong kasih tahu Mbak Didi guys ya. Jadi di sini aku mau bikin video klarifikasi dan permohonan maaf terutama kepada teman-teman nonis, dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman nonis yang udah ngasih penjelasan ke aku seputar apa itu roti hosti, apa itu kue bulan, boleh nggaknya dimakan. Terus juga teman-teman muslim juga yang udah ngasih saran, masukan, pendapat, semuanya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Di sini aku mau ngejawab pertanyaan teman-teman ya di DM ada, waktu aku les juga ada yang nanya kayak, "Kak, ya, ini gak sih konten kakak yang buat takjil sama kaum nonis itu beneran apa bercanda sih kak? Aku bingung," gitu. Nah aku pernah jawab itu di live, tapi yang nonton cuma 70 orang, jadi mungkin sisanya nggak tahu gitu. Jadi aku jawab, yang videoku bertakjil sama kaum nonis itu sebenarnya bercanda. Awalnya tuh bercanda kan ya, karena aku tipe orang yang kalau marah atau mungkin aku nggak suka sama orang, aku tuh nggak mungkin sampai kayak gitu, sampai kayak ngotot-ngotot gini-gini tuh nggak mungkin. Sebenarnya awalnya bercanda, cuman ya aku balikin lagi ke diriku, mungkin emang salah kayak gitu ya dengan bikin video yang seperti itu. Dan nggak ada ceritanya aku musuhan sama teman-teman nonis atau aku nggak suka sama teman-teman nonis, enggak. Dan kemarin juga ada yang nanya ke aku, kakak udah sampai makan roti hostinya gitu? Belum, aku belum sampai makan roti hostinya kayak gitu. Dan
aku juga dikasih tahu sama teman-teman Onis waktu itu di DM kalau roti hosti itu ada ayat Injilnya. Tapi kebesokan harinya ternyata ada yang DM lagi, Kak, nggak semua roti hosti itu ada ayat Injilnya, katanya gitu. Dan aku juga udah minta maaf ke salah satu Romo atas videoku yang viral itu. Aku bilang maaf gitu, aku nggak tahu gitu kan. Ya Romonya alhamdulillah baik lah, beliaunya tuh baik orangnya. Bahkan mau ngirimin sisaan roti hosti kalau nggak salah. Aku bilang udah Romo nggak usah. Saya sendiri juga bukan manusia yang sempurna, tapi saya mau belajar dari kesalahan. Mau itu kesalahan sekecil apapun, kesalahan sebesar apapun gitu. Intinya terus belajar dan memperbaiki diri seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi di sini aku mau bikin. Akhirnya ini Mbak Nidi ini udah minta maaf ya, udah klarifikasi ya. Jadi udah ya, salam damai ya teman-teman ya. Jangan dilanjutin gaduh-gaduhnya karena sebentar lagi kita mau lebaran ya. Jadi saya udah lah ya guys ya. Sabar ya, sabar. Jangan ngehujat lagi guys ya. Kalau orang udah klarifikasi, udah mengakui kesalahannya, dia aja juga udah minta maaf, ya udah guys, maafin aja guys ya. Semoga ini bisa jadi pelajaran berharga buat dia dan pelajaran juga buat kita yang nonton ini guys ya. Semoga kita kalau melakukan sesuatu itu dipikir-pikir dulu ya guys ya. Oke guys, segitu aja videonya ya. Thank you so much kalian sudah mau nonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. See you in the next video. Until next time, bye.